Nah, balik lagi nih ngobrol-ngobrol sama Nabila Gardena soal persiapan pernikahan di masa pandemi. Nah, tadi kan kamu udah cerita ada protokol-protokol yang kamu terapkan. Nah, kalau misalnya hari H-nya kira-kira protokolnya akan seperti apa sih? Jadi masing-masing undangan emang kita sediain barcode gitu, Kak. Barcode, oke. Jadi barcode-nya masing-masing, kalau nggak punya barcode nggak boleh masuk. Oh gitu. Jadi bener-bener plus one juga kita batasin banget. Emang harus RSVP dulu. Terus habis itu kita cek biasa temperatur, oksigen. Oke. Biasanya paling dengan protokol kesehatan yang biasa sih ya. Cuci tangan, sediakan cuci punya tangan gitu. hand sanitizer gitu kan. Iya, hand sanitizer. Dan juga Paling pakai gitu sih. masker. Nah, ini penting juga nih Zi dan juga sahabat iCare karena pemeriksaan oksigen kan baru ya. Biasanya hanya diukur suhunya Ukur aja. suhu. Tapi ada yang namanya hypoksia kan. Soalnya orang yang sebenarnya kayaknya baik-baik aja tapi kebutuhan oksigennya kurang. Jadi saturasi oksigennya itu harus diukur juga. Jadi ini pinter banget nih Nabila caranya karena untuk membedakan apakah ada orang yang curiga COVID-19 atau bukan. Apakah bakal ada dokter yang standby nanti di sana? Enggak sih. Enggak ya? Tapi Oke. kita gara-gara dibatasin banget, emang per sesi juga dan outdoor tempatnya. Jadi ya semoga aja sih nggak kenapa-napa. Ya, jadi kayaknya Nabila dan pasangan juga udah sangat memikirkan ya protokol kesehatan seperti apa, menjamin keamanan tamu-tamu dan keluarga dan diri kamu sendiri juga sama calon pasangan kamu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan kan pasti abis nikah ada tahapan berikutnya nih. Suka udah banyak yang nanyain belum? Perencanaan kehamilan. Nah, kalau Nabila sendiri udah kepikiran sampai situ belum sih? Sebenarnya udah sih pasti, tapi masih research juga. Aku pengen tahu lebih lanjut juga, harus kayak gimana-gimananya. Oke. Jadi ya masih belajar juga sih, mencari tahu. Nah, karena tadi Zizi udah bahas juga masalah persiapan nanti setelah nikah, yaitu salah satunya kehamilan, mempersiapkan kehamilan. Aku juga udah janjian sama Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetrik ginekologi atau dokter kandungan. Ya. Jadi kita langsung aja samperin, tapi sambil kita cari dulu kali ya, kita pegel dari tadi sambil jalan. Ya, ke situ Oke, yuk. Kanain. Halo. Nah, ini dia Dr. Daryl. Saya udah nyiapin minuman nih untuk kalian Wah, nih. seger banget. Makasih banyak. Pas banget, Dok. Nggak lama kan nunggunya tadi, soalnya kasihkan ngobrol. Enggak kok, baru pesan minum aja. Oh, baru pesen minum. Nah, ini pas banget. Tadi lagi ngobrolin tentang persiapan pernikahan sama Nabila, makanya sampai lupa waktu. Nih, kenalin dulu nih Nabila Gardena. Halo. Iya, ini Nabila. Dan ini juga mungkin menyusul, Dok. Iya, Menyusul Nabila maksudnya. Sekalian ngobrol makanya, sekalian konsultasi juga. Benar-benar. Soalnya tadi kita udah bahas, kan kita udah banyak tanya ke Nabila persiapan pernikahan di masa pandemi. Ya. Tapi kan setelah pernikahan nggak berhenti sampai situ aja dong. Ada mungkin rencana-rencana selanjutnya termasuk kehamilan. Ya. Nah, kira-kira sebetulnya ada nggak sih menurut dokter sendiri waktu yang tepat gitu merencanakan kehamilan setelah menikah tuh kapan? Untuk merencanakan kehamilan setelah menikah, itu tergantung dari kesiapan psikologis dari pasangannya. Paling penting buat saya adalah komunikasi sebetulnya antara suami istri. Jadi itu menjadi foundation yang penting ya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi memang udah harus di planning tuh kira-kira kita mau anaknya kapan sih? Kapan kita mau planning punya anak? Misalnya nanti mau punya anak berapa, kita berbicara ada short term, medium term, long term. Jadi udah harus ada planning kasarnya. Jangan nanti semuanya tahu-tahu hamil. Habis hamil melahirkan tahu-tahu hamil lagi. Nah, itu planningnya nggak bagus jadinya. Nah, biasanya apa aja, Dok, yang harus dipersiapkan secara Oke. fisik? Ini sambil baik minum boleh ya, Dok, ya? pasangan dan istri? Boleh, silakan. Nah, jadi kalau misalnya untuk persiapan kehamilan, ya sebetulnya tidak ada pemeriksaan yang baku. Ya. Artinya memang kalau saat ini di Indonesia, dari data yang ada ya, dalam 1 tahun pernikahan, itu sekitar 80% itu akan hamil. Oke. Ya, jadi kita baru katakan kurang subur atau infertilitas itu kalau sudah 12 bulan berhubungan badan teratur tanpa kontrasepsi, tidak LDR ya. Kalau itu belum hamil, maka baru kita sebut sebagai gangguan kesuburan. Nah, itu biasanya wajib kita akan ada check up ya untuk masalah infertilitas baik dari laki-laki maupun dari perempuannya. Tapi kalau misalnya sebelum setahun penasaran nih pengen cek, boleh aja. Terutama kalau memang misalnya ada faktor resiko. Faktor resiko pada perempuannya misalnya gangguan haid, ya mensnya suka nggak teratur, atau kalau mens sakit banget, ya nyeri haid, atau suka ada perdarahan dari kemaluan mungkin yang nggak teratur ya. Nah itu memang sebaiknya cek aja ke dokter kandungan. Kalau dari laki-laki nih yang paling penting, karena seringkali laki-laki nggak mau cek. Biasanya saya sebagai dokter kandungan, pasiennya mungkin ada perempuannya suaminya nggak ikut nemenin. Ya. Sedangkan 30% penyebab dari gangguan kesuburan itu faktor laki-laki. Jadi 1 dari 3 pasangan itu laki-lakinya sebetulnya bermasalah, bukan perempuannya. Dan faktor resikonya seperti kalau orang Indonesia seringnya tuh merokok tentunya. Ya. Gaya hidup ya? Gaya hidup, merokok, kemudian konsumsi alkohol ya. Kalau misalnya ada faktor resiko itu boleh dicek lebih awal. Gitu. Jadi kalau untuk pasangan suami istri yang baru, Ya. apa aja yang harus disiapin untuk
mau program punya anak gitu dok? Baik, kalau memang misalnya mau program, tentu saja. Jadi mau penasaran Keluar banget dari nih. hati. Ya, kalau baru menikah, terus mau consult, boleh banget, boleh banget. Jadi kita akan cek dari faktor perempuannya dulu, misalnya dari Nabilanya, pasti akan dasarnya kita lakukan USG dulu. USG itu untuk melihat struktur dari organ genitalianya, rahimnya, kemudian indung telurnya, ya kita cek dulu bagus atau enggak. Kemudian ada pemeriksaan darah yang bisa dilakukan, ya. Biasanya akan ada screening infeksi menular seksual, tapi biasanya juga sudah terperiksakan pada waktu minta surat layak nikah. Nah itu kan biasa ada udah dicek tuh, seperti hepatitis B, HIV, sifilis, itu sudah diperiksa biasanya. Ya selain itu juga mungkin kita akan analisis faktor resiko ya. Misalnya apakah ada penyakit sebelumnya yang harus diobatin dulu. Misalnya nih ada anemia ya atau ada gangguan hormon. Aku ada anemia. Nah, idealnya kalau mau hamil kan kita menghadirkan generasi baru nih, Bill. Ya, jadi sebelum hamil udah harus oke dulu. Jadi sebelum merencanakan kehamilan, apalagi mungkin belum menikah ya, itu dibenerin dulu supaya bagus nanti pada saat hamil nggak banyak terapi pada saat hamilnya. Intinya kalau ibunya sehat, bayinya moga-moga sehat. Gitu. Tapi kalau misalnya itu kan tadi dari setelah menikah ya, ada perencanaannya. Kalau misal sekarang kan Nabila mungkin masih dalam tahap persiapan pernikahan. Nah, apakah ada tes-tes kesehatan yang mungkin perlu dilakukan, dok? Baik. Itu biasanya kita sebut sebagai premarital check ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak yang talasemi. Talasemi itu adalah sebetulnya kondisi anemia, tapi bukan karena kekurangan zat besi. Jadi memang struktur dari sel darahnya itu kecil-kecil. Dan di Indonesia itu cukup sering ya. Dan talasemi itu ada yang namanya bakat talasemi. Atau kita sebut talasemia minor. Nah, itu apa sih? Nah, kalau memang misalnya minor, perlu dicek juga suaminya minor atau enggak. Kalau enggak, anaknya bisa nanti talasemia. Karena kalau misalnya minor ketemu minor, ada resiko mungkin sekitar 25% anaknya bisa jadi mayor, seperti itu. Jadi biasanya itu akan sekalian diperiksakan juga pada saat premarital check-nya. Makanya saya selalu katakan ke pasien saya, kehamilan itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa direncanakan. Kita punya waktu 9 bulan selama hamil untuk mengkoreksi dan mendeteksi masalah. Dan kalau bisa sebelum hamil pun ada masalah udah diatasin dulu. Jadi pas udah hamil semuanya sudah lancar-lancar aja seharusnya. Ada nggak sih dok persiapan ekstra yang harus dilakukan? Mungkin terutama untuk pasangan-pasangan yang punya masalah kesehatan tadi, seperti dokter bilang. Tentunya kita akan pertama berbicara yang umum dulu ya, yaitu gaya hidup. Ya, gaya hidup memang harus modifikasi gaya hidup untuk mencapai kehamilan yang baik. Dari sisi laki-laki, kurangin alkohol, kurangin merokok, ya. Dan kalau memang misalnya ini salah satu lagi orang Indonesia kan mungkin banyak naik motor ya. Nah, panas itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas dari spermanya. Ya, jadi mungkin jok motornya tuh dialasin dulu supaya nggak langsung habis berjemur, habis itu dipanggang pula kan. Nah, udah deh gosong itu semua nanti. Ya, dok, ya? Berpengaruh terhadap kualitas spermanya. Karena sperma itu sensitif terhadap suhu. Gitu. Jadi kalau terlalu panas itu juga kualitasnya bisa menurun. Jadi banyak juga ya yang harus dipersiapkan untuk pasangan-pasangan yang mempersiapkan pernikahan dan juga merencanakan kehamilan juga. Tentunya Nabila masih punya banyak pertanyaan dong. Masih banyak. Udah numpuk. Numpuk. Saya juga jadi pengen tanya-tanya. Oke, jadi sahabat iCare jangan kemana-mana ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi.